Halo Sobat SMP Lin, selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini, karena ini lagi hangat-hangatnya diobrolin di dunia pendidikan kita. Kita bakal bongkar habis-habisan soal SHTK. Pastiin kalian nyimak sampai akhir ya, soalnya info ini bener-bener bakal ngerubah cara pandang kita soal gimana sih anak-anak kita itu dievaluasi di sekolah. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana ya caranya kita ngukur mutu pendidikan yang adil dari Sabang sampai Merauke, tapi tanpa bikin anak-anak kita stres? Selama bertahun-tahun, kita udah terbiasa banget sama sistem ujian yang bikin deg-degan parah tiap malam sebelum hari H kan. Nah, untungnya paradigma itu sekarang udah berubah. Kita tuh butuh cermin yang jujur buat ngeliat kondisi pendidikan kita, bukan palu hakim yang asal ngehukum. Dan buat bikin cermin raksasa ini, kita ngomongin skala yang luar biasa masif, 8,8 juta. Bayangin, 8,8 juta siswa SD dan SMP sederajat yang datanya diambil dari Dapodik dan EMIS ikut ambil bagian dalam inisiatif besar ini. Ini bukan sekedar ujian biasa loh, ini benar-benar salah satu pemetaan akademik paling masif yang pernah dibikin. Tujuannya apa? Ya pastinya biar nggak ada satupun anak bangsa yang luput dari radar peningkatan kualitas pendidikan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mengenal tes kemampuan akademik, atau yang biasa disingkat TKA. Ini nih yang menarik banget, ada pergeseran paradigma yang luar biasa. Dulu, ujian nasional itu ibarat penentu segalanya. Syarat kelulusan dengan resiko yang super tinggi. Gagal dikit aja, wah masa depan rasanya langsung suram. Tapi sekarang, beda cerita. TKA ini sifatnya murni diagnostik. Nggak ada lagi tuh ceritanya tes ini nentuin lulus atau enggaknya seorang siswa. Alih-alih buat ngehukum, tes ini justru jadi alat pemetaan. Ibaratnya kayak kita lagi melakukan medical check-up. Kita cuma pengen tahu bagian mana sih yang udah sehat dan mana yang masih perlu diobatin dalam sistem belajar mengajar kita. Ada satu kutipan keren banget dari Bapak Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Gogot Suharwoto. Beliau bilang, ini adalah tes kemampuan, bukan tes kelemahan. Pesan ini tuh penting banget buat dipahami sama para orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Ingat ya, tujuannya bukan buat ngasih label kalau anak ini tertinggal atau buat dibanding-bandingin. Tujuannya murni buat ngelihat setinggi apa sih potensi mereka, jadi kita bisa nyesuaiin layanan pendidikan yang paling pas buat tiap-tiap individu. Lanjut ke bagian 2. Apa sebenarnya SHTK itu? SHTK itu singkatan dari Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik. Intinya, ini adalah dokumen resmi yang merangkum capaian akademik siswa. Nah, yang bikin sertifikat ini spesial adalah dia ini lahir dari sistem digital pemerintah atau SPBE. Semuanya udah terintegrasi langsung di awan alias cloud kementerian. Jadi, mulai dari siswa daftar pakai NISN, sinkronisasi nilai e-rapor, sampai sertifikat ini terbit, semuanya terekam rapi. Gak ada lagi cerita dokumen hilang gara-gara kebanjiran atau kebakaran. Terus apa aja sih isi sertifikatnya? Di situ bakal tercantum identitas siswa yang lengkap, nama sekolahnya, dan khusus buat adik-adik di jenjang SD sama SMP, fokus utamanya ada di 2 nilai ini, matematika dan bahasa Indonesia. Oh iya, jangan lupa di pojok kanan bawah itu ada pengaman tingkat tinggi berupa QR kode unik. Jadi dokumen ini nggak cuma sekedar informatif, tapi juga benar-benar personal dan super aman. Masuk ke bagian ketiga nih, manfaat SHTK bagi pendidikan. Kenapa sih sertifikat ini penting banget? Manfaatnya ini benar-benar kerasa buat 3 pilar utama pendidikan kita. Buat siswa, sertifikat ini tuh bisa jadi tiket emas buat masuk sekolah lewat jalur prestasi. Nah, buat sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, akhirnya ada data konkret nih buat ngeliat di mana celah pembelajaran siswa kalau dibandingin sama rata-rata nasional. Terus buat pemerintah, data ini dipakai buat bikin program pelatihan yang benar-benar tepat sasaran. Misalnya, nilai matematika di satu daerah itu kurang. Pemerintah jadi tahu kemana harus ngirim bantuan pelatihan buat guru-gurunya tahun depan. Efektif banget kan? Dari semua manfaat tadi, mari kita garis bawahi yang paling kerasa efeknya buat adik-adik kelas 9. Hasil SHTA ini bisa langsung dipakai buat daftar sekolah lewat SPMB jalur prestasi. Makanya, banyak banget dinas pendidikan di berbagai daerah yang udah masukin nilai TK ini ke syarat pendaftaran SMA mereka. Jadi, ini benar-benar modal nyata dan praktis banget buat melanjutin pendidikan ke jenjang berikutnya. Oke, kita beralih ke bagian 4, keamanan dan verifikasi digital. Gimana cara kita mastiin kalau sertifikat ini beneran asli? Poin krusialnya ada di proses verifikasi fisiknya.
Kalau kalian pegang kertas SHTK-nya, coba deh cek pojok kanan bawah. Cara ngeceknya gampang banget. Pertama, scan aja QR code-nya pakai smartphone. Terus, masukin ID unik yang ada di bawah QR code itu ke portal resmi kementerian. Nah, ID unik ini formatnya dibikin acak ya demi ngejaga privasi data siswa. Langkah terakhir, tinggal cocokin deh data di layar HP sama yang tertulis di kertas. Kalau angkanya beda, wah, udah pasti kertas itu palsu. Nggak cuma kertas fisiknya aja yang aman, file PDF-nya juga dilindungi sama tanda tangan elektronik atau TTE. Kalau kalian cek file PDF SHTK ini ke portal tte.kominfo.go.id, sistem bakal langsung ngeverifikasi keaslian tanda tangannya. Dan ini yang paling gokil. Kalau ada yang iseng nyoba ngedit nilai di PDF itu, biarpun cuma nambahin 1 titik piksel putih yang nggak kelihatan mata, sistem keamanannya bakal langsung ngebaca kalau dokumen itu udah dimanipulasi dan tanda tangannya otomatis jadi nggak valid. Benar-benar nggak bisa diakalin. Nah, kita sampai di bagian 5, alur pencetakan SHTK. Gimana sih proses birokrasinya sampai sekolah bisa dapat sertifikat ini? Prosesnya ini berjalan berjenjang secara berurutan ya. Fase pertama ini, yang paling penting, sekolah wajib banget melakukan validasi data identitas anak di Dapodik. Jangan sampai ada salah ketik nama, tempat, atau tanggal lahir. Ini fatal soalnya. Kalau pihak sekolah udah ngonfirmasi datanya valid, baru deh masuk ke fase kedua, di mana Dinas Pendidikan setempat ngebuka akses cetaknya. Terakhir, di fase ketiga, pihak sekolah tinggal mendownload file PDF-nya secara kolektif dan ngebagiin ke semua siswa. Dan ini ada satu pesan super penting buat Sobat SMP. Tolong simpan file PDF SHTK kalian baik-baik. Kirim ke email pribadi atau simpan di Google Drive. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah dokumen digital. Jadi kalau kertas cetakannya lecek atau hilang 10 tahun lagi, kalian gak usah panik. Kalian punya hak buat ngeprint ulang file PDF asli itu berkali-kali. Sepuasnya, cuma modal beberapa ratus perak doang di tukang fotokopi. Kemudahan yang benar-benar belum pernah ada di era ujian konvensional zaman dulu. Oh iya. Di balik sistem teknologi dan birokrasi yang kelihatannya kaku dan serius ini, ada satu budaya unik dan menyegarkan waktu acara sosialisasi program ini jalan. Ternyata, para hadir hobi banget berbalas pantun. Mulai dari MC, para narasumber, sampai Bapak Dirjen dan Ibu Direktur SMP juga ikutan. Kayak gini nih contohnya. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa bawa keranjang. Ikut webinar SHTKA, bikin bahagia. Sertifikat datang bikin senyum mengembang. Seru banget kan? Ini nunjukin kalau semangat perbaikan sistem pendidikan kita itu dibawa dengan vibes yang positif dan kolaboratif. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung pemaparan kita. Secanggih apapun sistemnya, seaman apapun datanya, semuanya bakal percuma kalau sertifikat ini ujung-ujungnya cuma disimpan di laci lemari sekolah. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita semua, khususnya Bapak Ibu pendidik, nilai capaian murid kini udah di tangan nih, dipetakan dengan sangat jujur. Terus, apa langkah nyata perbaikan buat sekolah Anda selanjutnya? Tolong jangan cuma dijadiin arsip ya. Jadikan data ini amunisi utama buat melompatkan kualitas belajar mengajar kita. Terima kasih banyak udah nemenin obrolan seru ini dan yuk kita sama-sama majukan pendidikan Indonesia.